Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Warisan Leluhur. Aku Titisan Sang Arjuna. Cerita ini ditulis oleh Pandu Amarta, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Warisan leluhurku. Aku Titisan Sang Arjuna. Si pengumura dewa dan saya kemira tetap Namaku Rama, aku berumur 20 tahun. Aku hidup di perkampungan daerah Jawa Timur. Aku akan menceritakan hidupku yang dipenuhi dengan spiritual. Awalnya aku hidup normal seperti orang pada umumnya, tetapi setelah aku camping di alas Purwo dan aku mendapatkan sebuah keris berbilah hitam dan di tengahnya berwarna putih, hidupku mulai dikelilingi dengan hal-hal yang tak kasat mata. Awalnya aku dan 3 sahabatku, sebut saja Tio, Dika, dan Aldi, sedang camp di alas Purwo untuk merayakan ulang tahun Dika. Saat itu kami semua seumuran dan kami masih menikmati masa lajang kami. Dan Tio ini adalah anak yang sangat peka dengan hal-hal mistis karena kakeknya seorang ahli spiritual. Dari kecil Tio sudah dilatih oleh kakeknya dan Tio ini memiliki ilmu kanuragan yang mahir. Saat malam minggu kami sedang ngopi di salah satu warkop dekat rumah Dika. Tanggal 14 September kalian free nggak? Kalau aku sih akhir-akhir ini banyak free-nya, Dik, jawab Aldi. Aku free, Dik. Kemarin proyekku udah selesai. Kalau kamu gimana, Ram? Sebenarnya kalau tanggal itu aku mau ke Jawa Tengah, Dik, menemani bapakku. Bapakku bernama Hasan. Dia seorang yang humoris, suka bercanda, tetapi dia sangat berwibawa. Sebenarnya bapakku mau ke rumah kakekku yang ada di daerah Jawa Tengah dan aku disuruh menemaninya karena ibuku tidak bisa ikut karena banyak pekerjaan di rumah. Karena tanggal 14 September itu kan hari ulang tahunku, aku mau ngerayain dengan kegiatan camp di alas Purwo. Tempat itu? Wah, kayaknya aku nggak bisa ikut deh. Alas Purwo adalah salah satu hutan yang terkenal angker di daerah Jawa Timur yang terdapat 2 kata, yaitu alas yang artinya hutan dan Purwo yang berarti permulaan. Jadi arti dari alas Purwo adalah hutan yang luas atau permulaan. Konon alas Purwo ini tempat kelahiran Hayang Widi dan tempat kerajaan gaib berada. Akhirnya Dika merencanakan kegiatan camp itu cuma 3 orang saja. Le, apa kalian mau pergi ke alas Purwo? Tiba-tiba ibu pemilik warung ikut nimbrung di pembicaraan. Sebut saja Ibu Yati. Iya Bu, kami mau pergi ke sana. Le, alas Purwo itu tempat yang tidak sembarangan untuk dikunjungi. Di sana banyak penghuninya. Kalau kalian ingin ke sana, hati-hati. Jaga sikap kalian dan jangan membawa pulang benda dari sana. Bu, kenapa Ibu sedih saat mendengar tempat itu? Karena anak Ibu Yati dulu pernah hilang di sana dan sampai sekarang dia tidak ditemukan, Le. Ibu sudah minta tolong sama orang-orang pintar, tetapi tidak ada satupun yang berhasil menyelamatkan anak Ibu. Konon siapapun yang berkunjung di alas Purwo saat dia mau pulang tidak boleh membawa benda apapun dari tempat tersebut, meskipun cuma 1 biji kerikil saja. Jika membawa benda apapun dari tempat tersebut meskipun cuma 1 biji kerikil saja, jika membawa baik disengaja maupun tidak disengaja, akan disesatkan oleh penunggu hutan tersebut dan bahkan akan dijadikan budak di alam gaib alas Purwo. Nah, jadi camp kita tidak sia-sia. Kita ke sana sambil nyari anaknya Bu Yati. Yo,
Kamu kan dari keluarga yang ngerti spiritual. Jika orang yang sudah hilang di satu tempat akan sulit untuk mencarinya. Jawab Tio, sebenarnya aku juga ingin ikuti rencana camp itu karena memang dimanapun kegiatan yang kami ikuti, pasti kami ikut semua. Sampai-sampai kami disebut 4 sekawan maut karena memang kami tidak pernah dipisahkan. Cuma waktu bekerja saja kami pisah karena bidang pekerjaan kami berbeda, tetapi saat di luar, kami tidak bisa dipisahkan. Saat enak-enaknya ngobrol, tidak terasa tiba-tiba jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Dan kami langsung pamit ke Ibu Yati untuk pulang. Aku pulang bersama Tio karena jalur rumah kami searah. Saat di jalan, aku dan Tio membicarakan rencana yang kami buat tadi. Yo, aku sebenarnya pengen ikut loh, tapi aku disuruh nemenin bapak. Alah Ram, lain kali kan bisa. Kasihan bapakmu kalau untuk pergi sendiri. Kan lagi pula cuma ngecamp biasa, bukan camp komunitas. Ya udahlah, nggak apa-apa, lain kali aja. Komunitas yang dimaksud Tio adalah komunitas anak-anak pramuka karena memang kami berempat sangat suka kegiatan-kegiatan perkemahan seperti itu. Jadi kami membuat sebuah komunitas untuk menampung anak-anak yang suka kegiatan-kegiatan seperti itu. Saat sampai di rumah, bapakku masih nyantai di depan teras sambil minum teh. Dan sebatang rokok dipegang dengan 2 jarinya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Dari mana saja kamu? Jam segini baru pulang. Dari warungnya Ibu Yati, Pak. Ngopi sama teman-teman. Pak, apa Bapak pernah ke Alas Purwo? Ya pernah toleh. Setiap satu suruh Bapak ke sana. Seketika aku keheranan mendengar ucapan Bapak karena aku tahu sendiri setiap satu suruh Bapak di rumah tidak pernah pergi kemana-mana. Mungkin cuma pergi kenduri saja di jalan. Bapakku tersenyum melihat aku kebingungan. Belum sempat aku bertanya lagi, tiba-tiba Bapak berucap, kamu akan tahu setelah kita bertemu kakekmu besok tanggal 14 September, Lem. Maksudnya gimana toh, Pak? Bapak tidak menjawab pertanyaanku. Bapak malah menyuruhku masuk. Saat di dalam ternyata Bapak sudah membawa sebuah kotak kecil yang berukiran aksara Jawa. Aku sangat penasaran apa yang dimaksud perkataan Bapak tadi dan apa yang tidak aku ketahui tentang keluargaku. Yang aku tahu selama ini keluargaku hanyalah seperti keluarga pada umumnya. Ibuku seorang pembuat kue dan bapak hanyalah seorang petani dan kakak laki-lakiku adalah seorang guru di SMA. Hanya itu yang aku tahu. Aku tersentak kaget, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku sambil berucap, Ram, sebenarnya keluarga kita itu bukan keluarga sembarangan. Ucap kakakku tiba-tiba. Maksudnya gimana, Mas? Aku kok tambah bingung dengan ini dan apa yang belum aku ketahui tentang keluarga ini. Gini Ram, kamu akan tahu saat ketemu kakek besok. Oh ya, kakakku ini bernama Tirta Amarta. Aku dan kakakku ini selisih 5 tahun dan dia sudah menikah. Yang aku tahu, kakakku hanyalah seorang guru biasa. Setelah kita berpisah di perempatan, karena aku harus belok ke kanan dan Tio harus lurus, kita berpisah di perempatan jalan. Meskipun Tio punya rumah sendiri dan orang tuanya masih ada, tetapi Tio selalu tidur di rumah kakeknya karena hanya Tio yang menemani kakek dan neneknya. Assalamualaikum, Mbah. Tio pulang. Waalaikumsalam, sebentar. Kamu ini kebablasan kalau pulang selalu larut malam ya yo. Ya ampun, ini baru jam 12:30, Ti. Tio ini meskipun mahir dalam ilmu kanuragan tetapi sulit sekali untuk dibilangi. Karena memang Tio ini anaknya agak lain alias lengean. Tio berteriak kesakitan karena telinga Tio yang kanan kena jurus jeweran kepiting milik utinya. Ada apa toh kok ribut-ribut? Ini udah tengah malam loh.
Ini loh, cucumu satu ini susah banget dibilangin. Iya Uti, ampun, gak akan aku ulangi lagi kok. Awas kamu ulangi lagi ya yo. Aku akan potong telingamu. Iya Uti. Yo, sini sebentar, Mbah mau bicara. Duduk di sini dulu. Mau bicara apa, Mbah? Apa kamu mau ke Alas Purwoyo? Iya Mbah, besok tanggal 14 September untuk merayakan ulang tahunnya Dika, Mbah. Tio keheranan kenapa kakeknya bisa tahu seperti yang di atas tadi. Kakeknya Tio ini adalah ahli spiritual dan kakeknya Tio punya kelebihan yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Juga kakek Tio menceritakan yang akan terjadi saat Tio camping di Alas Purwo. Kamu nanti di Alas Purwo akan mengetahui sesuatu yang kamu sendiri tidak menyangka. Dan kamu akan mendapatkan masalah karena salah satu temanmu akan membuat kesalahan yang fatal. Bahkan kamu sendiri yang mahir dalam ilmu kanuragan dan mengerti tentang spiritual tidak bisa menyelamatkan temanmu itu. Tetapi ada temanmu yang membantumu, entah siapa Mbah tidak tahu karena wajahnya sangat bersinar sekali. Tio diam mendengarkan dan memikirkan perkataan kakeknya, karena memang kami berempat itu berbeda-beda sifat kami. Tio, dia anaknya selengean atau suka bercanda, tetapi saat sudah berurusan dengan hal spiritual, dia yang paling serius. Dika, anak ini sebenarnya bisa menempatkan situasi jika saat berdebat dia selalu yang paling emosi. Saat ada masalah dia yang paling suka mengeluh, tetapi dia juga sih paling banyak idenya. Aldi, ini anak yang paling rajin, gercep saat mengerjakan apapun, tetapi kelemahannya sama perempuan, sedangkan aku sendiri si paling pendiam, cuma ngikut-ngikut ketiga sahabatku itu. Kakeknya Tio tidak memberitahu masalah apa yang akan dia dapat di Alas Purwo. Di rumahku, aku duduk bersebelahan dengan Mas Tirta dan Bapak duduk di depan kami. Tak kusadari Bapak tiba-tiba menaruh kotak kayu yang sudah sangat tua itu di atas meja. Tidak ada yang istimewa dari kotak itu, entah apa yang ada di dalamnya. Kotak apa ini, Pak? Terus dapat dari mana? Ini peninggalan buyut Mule. Ini Bapak dapat dari simbahmu. Dengan pelan Bapak membuka kotak tersebut dan mengeluarkan benda yang ada di dalamnya. Ada dua pasang keris berukuran besar yang berwarna coklat dikombinasikan dengan ukiran khas Jawa. Lalu Bapak mengeluarkan lagi sebuah rangka tanpa ada kerisnya yang berwarna hitam legam, lalu tertulis aksara Sanskerta. Aksara Sanskerta itu jika ditulis artinya Amarta, dan kata Amarta artinya adalah kehidupan. Dua keris tersebut adalah milik Bapak dan kakakku, dan untuk warangka itu nggak tahu punya siapa. Le, Rama, ini udah waktunya Bapak mengasihkan ini padamu. Aku menerima warangka itu dengan kondisi tambah bingung. Ada apa dengan keluargaku ini dan benda apa ini? Aku bertanya dengan diriku sendiri. Tenang Ram, gak usah bingung, besok kamu akan mengerti saat bertemu dengan Simba. Simpan benda itu dan bawa saat berangkat ke Jawa Tengah besok. Iya Mas. Aku langsung menuju ke kamarku. Saat mau membuka pintu kamar, Bapak memanggil lagi. Ram, ini ada yang ketinggalan. Bapak memakaikan gelang yang tertulis sebuah nama Sukma. Gelang apa ini, Pak? Gelang siapa? Kenapa Bapak memakaikan gelang ini pada aku? Wes lah Ram, cuma tinggal pakai aja kok. Sebuah rangka keris, gelang, dan nama Sukma itu siapa? Ada apa dengan ini semua? Kenapa baru sekarang Bapak menyerahkannya? Aku tidak ambil pusing, lalu aku letakkan warangka itu di lemari bajuku.
Aku beranjak ke kasur dan istirahat saat sudah tertidur. Aku bermimpi berada di sebuah pura. Aku tidak tahu itu berada di mana. Tiba-tiba aku mendengar sebuah teriakan dan tangisan seseorang. Tidak satu orang. Kisaran ada 5 orang, lalu aku mengikuti suara itu berasal. Saat sudah mendekati suaranya, aku melihat ada 2 tenda yang berada di tempat yang agak luas. Aku mengenali tenda itu dan aku yakin tenda itu pasti milik Tio. Aku langsung menghampirinya dan benar saja, itu ketiga sahabatku yang berada di situ. Tetapi kenapa ada 2 wanita? Siapa wanita itu? Dia tergeletak tak berdaya, mulutnya berceceran darah dan tangannya sedang menggenggam sebuah jarum besar berwarna biru. Tio! Aku berteriak sekencang-kencangnya dan terbangun. Apa yang terjadi dengan Tio dan sebenarnya siapa keluargaku itu? Tanggal 14, ketiga sahabatku sudah pada packing untuk berangkat dan mereka berkumpul di rumahnya Dika. Ternyata mereka tidak jadi bertiga tetapi berlima. Ada saudara Dika yang ingin ikut, yaitu 2 orang wanita. Wanita itu bernama Anika dan teman satunya yaitu Sukma. Mereka sudah pada kumpul, sudah siap untuk berangkat, tinggal menunggu Tio saja. Beberapa menit kemudian Tio telah datang. Lama banget yo, semua udah pada ngumpul nih. Iya, sorry kawan. Tadi ada urusan sebentar sama simbahku. Loh, ini kan Anika. Ikut juga nih? Iya mas. Kemarin Mas Dika bilang sama Anika kalau mau camp dan aku pas libur kuliah juga. Jadi ikut deh. Terus yang satunya ini siapa? Saya Sukma mas. Saya teman kuliahnya Anika. Tio merasa sangat khawatir ketika ada 2 wanita ikut di kegiatan ini. Tio kepikiran kata simbahnya kemarin. Ya Tuhan, lindungilah kami dari bahaya apapun. Oke Dik, kita berangkat naik apa nih? Naik itu. Dika menunjuk ke arah samping rumahnya. Ternyata Dika sudah sewa mobil untuk kegiatan ini dan kami langsung memasukkan barang-barang ke dalam mobil, lalu berpamitan sama neneknya Dika. Dika ini tinggal sama neneknya. Dia disuruh ayahnya untuk menjaga neneknya karena ayah dan ibunya bekerja di luar kota. Mereka berlima pun berangkat menuju Alas Purwo. Pagi itu ayahku sudah siap untuk berangkat, sedangkan aku masih baru bangun tidur. Tapi malamnya aku sudah menyiapkan apa yang akan aku bawa. Saat melihat jam dinding, aku langsung meloncat dari tempat tidurku karena jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sedangkan keretanya berangkat pukul 6 pagi. Jarak rumahku dan stasiun itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Aku mandi dengan cepat sampai salah ambil sabun. Seharusnya sabun untuk muka, malah aku buat sampoan. Kok samponya nggak ada busanya ya? Aku melihat botolnya, ternyata tertulis sabun untuk muka. Saat setelah mandi, karena memang waktu sudah mepet, dari kamar mandi sampai kamar aku lari. Sampai ibuku kaget dikira kambing bapakku terlepas karena handuknya aku pakai berwarna putih persis seperti dengan warna kambing bapak. Pak, bapak. Ono apa to, Bu? Kambingnya ucol pak, lari ke depan tadi. Karena ibu teriak-teriak, ada yang lari ke depan. Aku membuka pintu kamar dan hanya mengeluarkan kepalaku sambil berucap, Bu, yang lari Rama, bukan kambingnya bapak. Oh, bocah. Bapak hanya bisa tertawa sambil mengambil lauk tahu yang baru digoreng sama ibu. Bapak kebiasaannya milih lauk. Kan ibu tahu sendiri, bapak sukanya tahu kan. Rama, cepat, habis ini kita berangkat loh. Iya pak, sebentar, masih pakai sepatu. Aku keluar dan sudah menggendong tasku. Ayo pak, berangkat. Bentar, nunggu bekal dari ibu. Karena tidak sempat untuk sarapan, jadi ibu membuatkan bekal supaya kami nanti bisa sarapan di jalan. Ini pak bekalnya.
Tepat pukul 5.20 aku dan bapak berangkat menuju stasiun dengan menaiki sepeda motor. Nanti selama kita berada di Jawa Tengah, nanti motornya akan ditaruh di stasiun. Singkat cerita, aku dan bapak sudah sampai di stasiun dan langsung masuk ke dalam kereta. Saat di kereta, aku melihat seorang nenek yang mengamati aku dari kaki sampai kepalaku. Dia memperhatikan dengan tajam, tapi saat aku balik menatap nenek itu tersenyum. Dan aku senyum balik ramah kepadanya. Aku mulai duduk di belakang nenek itu dan bapak duduk di sebelahku. Perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Tengah membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Mungkin sampai di rumah Simba sekitar pukul 2 siang. Di perjalanan, aku melanjutkan tidurku dan bangun-bangun sudah sampai di stasiun. Ternyata di sana sudah dijemput seseorang, entah siapa itu aku tidak tahu, tetapi sama bapakku sangat akrab sekali. Kang Hasan, sini Kang. Oh iya Jak. Itu Pak Lekmu Ram, namanya Rojak. Itu istri dari bulekmu. Benar-benar dari sini aku sangat bingung. Padahal aku tidak pergi kemana-mana dan aku selalu ikut bapak. Jika ada selamatan dari keluarga bapak dan ibuku, tapi mengapa aku tidak mengetahui tentang bule dan Pak Lekku? Bapak terdiri dari 6 saudara, 1 wanita dan 5 laki-laki. Bapak yang paling tua. Sedangkan ibuku 10 saudara dan ibuku yang terakhir. Aku dan bapak diantar Pak Lek ke rumah Simba dan nenekku. Aku sampai di rumah Simba sekitar pukul 1:30 siang. Lingkungannya masih sangat asri, banyak pohon-pohon besar di sekitar rumah Simbaku. Rumahnya terbuat dari kayu jati dan berada di atas bukit. Assalamualaikum, kula nuwun. Waalaikumsalam, monggo. Loh, silakan masuk. Ya Allah, udah dateng. Piye kabar le? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sama ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iki Rama, yang kecil dulu. Sekarang wis besar ya. Nggih Mbah. Uti di mana Mbah? Apa le? Uti di sini loh. Jawab Uti dari arah belakangku. Segera aku menoleh ke belakang. Aku beranjak menuju Uti untuk salim. Saat salim, Uti melihat gelang yang aku pakai. Walah, wis waktunya toh. Dari sini akan terungkap semua pertanyaan-pertanyaan di pikiranku. Setelah salim dengan Uti, Uti langsung menunjukkan kamar yang akan aku tempati. Le, Rama, nanti kamu tidur di kamar belakang ya. Iya Uti, di mana aja Rama bisa tidur kok. Ya udah, sana istirahat dulu. Uti mau masak buat makan malam nanti. Iya Uti, Rama mau beres-beres bawaan dulu. Saat aku masuk ke kamar, aku dibuat takjub oleh kamar itu. Hiasan-hiasan Jawa dan ukiran-ukiran Jawa terpajang di setiap dinding kamar. Ada hal yang membuat aku penasaran. Di dinding sebelah kanan kasur terpajang 5 buah wayang kulit. Aku menatap takjub dengan wayang itu. Gambarnya seperti orang yang memakai perhiasan emas dan memakai mahkota. Dan ada satu wayang yang membuatku tertarik. Saat aku menatap kelima wayang itu, terdengar suara dari arah pintu kamar. Gimana Ram? Bagus tau wayangnya. Mbah, bikin kaget aja loh. Iya Mbah, bagus. Mbah, apa wayang ini adalah Pandawa? Iya, itu adalah Pandawa. Mbah suka dengan karakter Pandawa, jadi Mbah pajang di kamar ini. Pandawa adalah karakter yang ada di pewayangan yang terdiri dari 5 orang atau 5 saudara. Pandawa adalah pangeran-pangeran dari Hastinapura yang bernama Pandu untuk ayahnya dan ibunya adalah Kunti. Terdiri dari Puntadewa, Werkudara, Canoko, Nakula, dan Sadewa. Nanti malam Mbah tunggu di pendopo belakang rumah ya Ram.
Jangan lupa benda yang dikasih bapakmu kemarin dibawa juga. Iya, Mbah. Ya udah, istirahat dulu kamu. Aku langsung rebahan di kasur sambil melihat 5 wayang kulit itu. Tidak sadar aku ketiduran. Aku bermimpi berada di pura lagi yang sama dengan mimpi pertama kemarin. Aku kira akan mimpi yang sama. Tiba-tiba terdengar suara seperti singa. Dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Apa sudah waktunya? Di mana sang putri? Kenapa Tuhan sendiri? Siapa kamu? Jangan bunuh aku. Saking takutnya aku terduduk lemas, tidak bisa berkedip. Jantungku berdetak kencang sampai-sampai aku hampir pingsan. Jangan takut Tuhan. Perkenalkan, aku adalah Lamat Sari. Sudah lama aku menunggumu. Baru saja dia memperkenalkan dirinya, tiba-tiba angin berhembus kencang dan terdengar suara besi beradu. Tuhan, saya tinggal dulu, ada masalah di wilayah ini. Nanti Mbah Sarto akan menjelaskan semuanya. Ucap makhluk itu sambil terbang dan melesat menuju sumber suara itu. Sarto adalah nama kakekku. Setelah makhluk itu pergi, aku dibangunkan dengan teriakan bapakku. Ram, bangun ayo cepat ke pendopo. Simba sama Palemu sudah menunggu, cepat bangun Ram. Teriak bapak dari luar kamar. Ya Pak, sebentar. Jangan lupa warangkanya dibawa Ram. Ya Pak. Aku langsung bangun dan mencuci muka. Setelah itu aku langsung menuju ke pendopo yang berada di belakang rumah. Di pendopo sudah ada 3 orang laki-laki yang sedang duduk berhadapan. Dan ada tirai putih yang dibentang lebar seperti layar pertunjukan wayang kulit. Dan terdapat 5 wayang kulit yang tertancap di pohon pisang yang berada di bawah layar itu. Ram, cepat ke sini. Aku segera lari menghampiri mereka bertiga. Tak kusadari bahwa di sekeliling pendopo sudah banyak makhluk-makhluk yang mengerikan. Mulai dari naga yang berwarna hitam, ada manusia yang memiliki tanduk seperti banteng, dan ada singa yang memiliki sayap persis seperti yang ada di mimpiku. Aku baru melihat makhluk-makhluk itu ketika aku sudah sampai di pendopo. Aku ketakutan dan langsung duduk di dekat bapakku. Kenapa? Kamu melihat makhluk-makhluk itu? Iya Pak, aku melihatnya. Tenang, itu bukan makhluk yang jahat. Naga hitam itu namanya Santika. Dia berasal dari alam naga. Sedangkan manusia yang bertanduk itu adalah Lembuto. Dan singa bersayap itu adalah Lamat Sari, Pak. Kamu sudah tahu namanya? Sudah Mbah, tadi waktu tidur aku bermimpi bertemu dia. Ya sudah, Mbah akan mulai menjelaskan semuanya, Rama. Pasti kamu banyak pertanyaan tentang ini semua. Sebelum Mbah menjelaskan, kamu duduk di depan Mbah. Aku beranjak duduk di depan simbahku, lalu Simba meletakkan tangannya di dahiku dan aku disuruh untuk memejamkan mataku. Aku mendengar Simba membacakan sebuah mantra, entah mantra apa itu. Sejatining menungso iku ciptaan Pangeran Gusti Allah. Kabeh sing ana iki mung lantaran sing wis ditakdirke kudu dilakoni. Sambuke rong alam iki. Saat Simba menyelesaikan ucapannya, badanku sungguh sejuk dan bersinar biru. Dan terasa badanku memiliki kekuatan dan pikiran seperti banyak ilmu-ilmu pengetahuan. Warangka yang kutaruh di dekatku bergetar dan gelang yang kupakai juga menyala biru terang. Sudah, buka matamu dan kembali di sebelah bapakmu. Nggih, Mbah. Setelah itu baru Simba menjelaskan semuanya. Di tempat sahabat-sahabatku berada, Dika, Tio, Aldi, Anika, dan Sukma. Mereka berlima telah berpamitan dengan neneknya Dika. Mereka memulai perjalanan menuju di mana tempat yang sudah disepakati, yaitu Alas Purwo.
Mereka berangkat sekitar jam 7:30. Saat di dalam mobil mereka ngobrol dengan santai. Anika, Sukma, dan Aldi membahas tentang kuliahnya. Karena dari 4 sahabat ini yang kuliah hanya Aldi, jadi Aldi sedikit nyambung dengan 2 wanita ini. Ya seperti biasa si Aldi sedikit caper sama 2 wanita ini. Anika udah semester berapa? Udah semester 4 mas. Oh ya? Kalau Sukma sama semester 4 juga? Enggak mas, saya udah semester 7. Kok bisa kenal sama Anika? Apa satu jurusan? Enggak mas, saya jurusan sejarah sedangkan Anika bahasa. Sedangkan Dika dan Tio membiarkan Aldi. Lihat tuh temanmu yuk. Kalau ada cewek cantik bisa aja modusnya. Biarinlah, udah waktunya begitu Dik. Sebenarnya aku juga males dengar kalau Aldi sudah sama cewek-cewek. Setelah obrolan singkat Tio dan Dika, mereka berdua hanya diam saja, jarang ngobrol. Karena Tio selalu bengong memikirkan perkataan kakeknya. Di malam itu kakeknya Tio ngasih sebuah jarum besar dan panjang sebesar tongkat komando tentara. Jarum itu bukan sembarang jarum, itu adalah pusaka milik kakeknya Tio yang dikasih oleh seseorang. Tio, besok kalau kamu ke Alas Purwo, bawa benda ini untuk jaga-jaga. Karena apa yang kakek bicarakan tadi takut benar-benar terjadi. Ini bukan sembarang besi jarum, coba lihat ini. Kakek membacakan sebuah mantra, tiba-tiba jarum besar itu menyala biru dan berubah menjadi kecil, seperti jarum pada umumnya. Dan saat dibacakan mantra lagi, jarum itu membesar lagi. Memang benar, saat aku memegang jarum itu ada kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Sepanjang jalan hanya terdengar obrolan ketiga orang yang cuma membahas tentang perkuliahan dan kampus saja. Saat hampir sampai di gerbang Alas Purwo, Sukma bertanya kepada Anika, "Nik, apa sepupumu punya teman laki-laki lagi?" "Iya mbak, ada, tapi dia nggak bisa ikut karena dia lagi nemenin ayahnya ke Jawa Tengah." "Apa namanya, Rama?" Tidak sengaja Dika dan Tio mendengar pembicaraan Anika dan Sukma. Spontan Dika mengerem mendadak, lalu Tio dan Dika menoleh ke arah Sukma. "Apa kamu mengenal Rama, Mbak Sukma?" tanya Tio dengan wajah serius. Karena Rama jarang sekali kenal sama cewek setelah dia putus dengan mantannya yang bernama Rizka. "Tidak kenal mas, tapi saya bisa melihat masa lalu mas." Sukma adalah wanita yang istimewa. Dia mempunyai kelebihan bisa melihat masa lalu seseorang dengan cara menatap matanya secara langsung. Karena saat Sukma berbicara dengan Aldi, dia melihat ada satu temannya yang tidak ikut di kegiatan ini. Dika melanjutkan perjalanannya dan Sukma memasuki wilayah Alas Purwo. Entah kenapa, saat memasuki di wilayah Alas Purwo, langit mendadak gelap seperti mau hujan. Dan disertai angin kencang, Dika tetap melajukan mobilnya dan berhenti di kantor pengelola hutan untuk menitipkan mobilnya dan meminta izin untuk camping di sana. "Permisi Pak." "Oh ya, silakan Mas, masuk. Ada yang bisa saya bantu Mas?" "Begini Pak, saya dan teman-teman saya mau camping di tempat ini Pak. Apa diperbolehkan?" "Ada berapa orang Mas?" 5 orang Pak." "Boleh aja, tapi ada peraturan yang harus dipatuhi di tempat ini Mas. Karena tempat ini adalah salah satu hutan lindung Mas." "Apa peraturannya Pak?" "Ini Mas." Petugas hutan itu menyerahkan selembar kertas yang berisi peraturan-peraturan yang berlaku di situ, dan kertas itu berisikan: 1. Tidak boleh merusak tumbuhan yang ada di hutan sekecil apapun itu. 2. Tidak boleh memberi makan hewan yang ada di hutan. 3. Tidak boleh membawa pulang tumbuhan, benda, hewan, dan apapun itu yang berada dalam kawasan hutan. 4. Bersopan santun. Berikut isi kertas yang diberikan petugas.
Baik Pak, terima kasih, dan saya titip mobil saya di sini ya Pak. Iya Mas, tapi mohon dikunci mobilnya karena kalau malam hari tidak ada yang menjaga. Baik Pak, terima kasih, saya permisi. Setelah mendapatkan perizinan, Dika keluar dari kantor menuju ke tempat teman-temannya. Gimana Dik? Dapat izin dari petugas hutan? Aman, kita udah diizinkan sama petugas ini. Oke, kita langsung aja cari tempat untuk mendirikan tenda ya. Mereka menjawab dengan serentak saat mereka akan beranjak. Tunggu. Iya, gimana Pak? Saya lupa ini hari Kamis Mas. Malam Jumat lagi. Jika kalian ingin camping jangan mendekati gua atau pura ya Mas. Memangnya kenapa Pak? Karena tiap malam Jumat lagi di gua atau pura selalu ada cahaya biru yang menyala Mas. Entah itu hal baik atau hal buruk. Demi keselamatan kalian jangan mendekati itu ya. Baik Pak, terima kasih sudah mengingatkan kami. Kalau begitu kami permisi. Dan kami langsung mulai berjalan memasuki hutan mencari tempat untuk mendirikan tenda. Langit masih tertutup dengan awan hitam seolah sudah tidak mampu untuk menahan jatuhnya air hujan. Guys, kita cepat cari lokasi dan segera mendirikan tenda kita. Tio mulai gelisah. Beberapa menit kemudian mereka mendapatkan tempat yang strategis untuk kegiatan mereka. Mereka langsung mendirikan tendanya dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Sukma yang memiliki kelebihan, dia bisa melihat hal yang tidak kasat mata dan dia sudah melihat sosok yang aneh sedang memperhatikan mereka. Sosok itu berwujud seperti monyet tapi dia memakai mahkota di kepalanya. Astagfirullah. Ada apa Mbak Sukma? Tidak ada apa-apa Mas. Mata saya kelilipan jadi saya istighfar. Sukma bohong karena Sukma kira cuma dia yang bisa melihat makhluk itu. Saat Sukma mau mengambil minum di tasnya, dia menghampirinya. Mbak Sukma juga melihatnya. Loh, Mas Tio juga bisa melihat? Tak kirain cuma aku yang bisa melihat Mas. Bisa Mbak. Bahkan saya dari kecil sudah bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata seperti itu. Semoga tidak ada yang mengganggu ya Mas. Dia hanya menghela nafas panjang karena dia masih tetap kepikiran perkataannya Simba. Dia melihat temannya satu persatu dan dia berucap, apapun yang terjadi aku akan melindungi kalian semua. Tenda mereka sudah berdiri. Tio dan Dika bertugas mencari kayu bakar untuk membuat api unggun, sedangkan Aldi disuruh mencari air di sungai. Anika dan Sukma menyiapkan bahan-bahan untuk memasak. Nik, masak bakso dulu apa Sob? Bakso dulu aja Mbak Sukma, yang simpel. Karena mereka capek sekali habis perjalanan seharian, jadi mereka memasak yang simpel supaya bisa cepat makan. Di mana Aldi berada saat Aldi menuju ke sungai untuk mengambil air. Aldi terkejut karena air sungainya kecil, jadi butuh waktu lama untuk mengisi 3 jerigen berukuran 5 liter. Aduh, pasti lama ini. Sambil mengisi jerigen, Aldi mengambil rokok di tas kecilnya dan menyalakannya. Singkat cerita, Aldi sudah mendapatkan 2 jerigen. Tinggal 1 jerigen lagi. Aldi tidak sadar jika waktu hampir maghrib, ya mungkin sekitar pukul 5 sorean. Aldi mendengar ada yang berteriak. Tanpa pikir panjang, Aldi langsung beranjak mencari sumber suara itu. Air di jerigen dia tinggal karena Aldi pikir itu adalah suara seorang wanita yang membutuhkan pertolongan. Aldi berhenti di depan mulut goa. Langit sudah gelap. Aldi celingukan mencari-cari yang berteriak tadi. Siapa yang berteriak tadi padahal sumber suara tadi terdengar dari sini? Aldi pikir wanita itu ada di dalam gua. Lalu Aldi masuk ke dalam untuk mengecek. Saat Tio, Dika, Anika, dan Sukma sudah menyelesaikan tugasnya masing-masing, dia baru sadar kalau Aldi belum kembali. Mas Tio, Mas Aldi belum kembali dari tadi. Dia kemana ya? Padahal ini udah habis maghrib loh. Iya, dari tadi aku nggak lihat Aldi. Apa dia belum kembali sama sekali dari sungai? Belum Mas. Ini aja tadi aku masak pakai stok air minum. Oke, Dika sama Anika di sini aja ya. Biar aku dan Sukma yang mencari Aldi. Ya yuk, hati-hati kamu.
Tio dan Sukma mencari Aldi ke sungai. Dia hanya menemukan jerigennya saja. Ini jerigen airnya ada mas, tapi kemana mas Aldinya ya? Yang aku takutkan terjadi, Mbak Sukma. Apa mas Tio? Sudah, nanti saja ceritanya. Ayo kita cari Aldinya dulu. Tio berjalan mengikuti jejak bekas orang lari dan Tio yakin itu jejaknya Aldi. Tio dan Sukma cukup lama berjalan, mungkin sekitar 1,5 jam. Mereka berdua berhenti di depan mulut goa. Waduh mas Tio, kenapa banyak sekali makhluk-makhluk seperti itu? Jangan berisik, Mbak. Mereka belum sadar kalau ada kita. Tio mengingatkan di dalam gua tersebut banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang sudah seperti siluman. Ada kambing bercula. Ada juga burung yang memiliki kepala 2. Saat Tio dan Sukma memperhatikan di dalam gua. Kalian siapa? Kenapa ada di sini? Ternyata seorang pria gagah besar seperti prajurit zaman dulu. Kami mencari teman kami. Apa yang di dalam itu adalah teman kamu. Jika benar, kalian harus kami tahan. Salah kami apa? Temanmu sudah membawa barang yang tidak pantas untuk wilayah ini. Seseorang yang seperti prajurit itu melemparkan sebuah kertas yang tertulis seperti mantra-mantra, entah apa mantra itu. Itu adalah sebuah pesan dari kerajaan musuh kami. Dan temanmu Aldi itu pasti akan berbuat tidak baik untuk wilayah ini, dan kami akan eksekusi temanmu itu. Sukma tidak percaya akan menjadi seperti ini. Dia sudah ketakutan dan berlindung di belakang Tio. Jika kalian mau membunuh teman kami, kalian harus melawanku dulu. Kau berani menantang bangsa kami? Memangnya apa yang kau bisa? Prajurit itu memanggil 2 pengawalnya untuk menyerangku. Tanpa pikir panjang, aku merapal ajian tapak hitam dan mengarahkan telapak tanganku ke kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal tersebut terpental hingga 5 meter dan seketika dia tidak sadarkan diri. Tapak hitam adalah salah satu ajian yang menggunakan tenaga dalam dan memusatkan telapak tangannya ke targetnya. Hampir sama dengan pukulan jarak jauh, cuma tapak hitam menggunakan telapak tangannya bukan kepalan tangannya. Lelaki besar itu tidak terima jika anak buahnya dikalahkan dan langsung menyerang secara fisik. Mereka berduel jual beli pukulan, tetapi Tio kewalahan. Karena fisik dari Tio kalah jauh dan postur tubuhnya juga kalah jauh, Tio hanya bisa bertahan dan sesekali membalas serangan. Cuma segitu kemampuanmu, bocah. Prajurit itu berhenti menyerang dan dia mengambil sebuah keris di belakang pinggangnya. Dia mengeluarkan keris dari warangkanya. Prajurit itu langsung melesat menghunuskan kerisnya ke arah Tio. Awas mas Tio. Saat keris hampir mengenai dada Tio, secara refleks Tio menangkisnya menggunakan jarum pemberian kakeknya. Ternyata kau juga memiliki pusaka. Tidak usah banyak bacot. Sekarang Tio yang mulai menyerang. Mereka sekarang hampir imbang. Keris prajurit itu beradu dengan jarum Tio. Karena pusaka mereka sama-sama kuatnya, menimbulkan suara yang sangat keras, hampir seperti besi beradu. Saat pertahanan Tio terbuka, keris prajurit itu menancap ke dada Tio. Sukma berteriak sambil menangis. Sukma menghampiri Tio untuk membantunya. Kau juga harus mati, ucap prajurit itu. Prajurit itu mencabut kerisnya dari dada Tio. Tio benar-benar kesakitan. Prajurit itu langsung mengarahkan kerisnya ke arah Sukma. Saat sudah mau menancap di kepala Sukma, tiba-tiba prajurit itu terpental akibat sebuah pukulan yang sangat keras. Kau sudah kelewatan, Jenderal. Apa yang kau lakukan? Ucap makhluk itu dengan suara yang berat. Siapakah sosok ini? Apakah ia seorang raja? Maafkan Jenderalku, Tuan Putri. Nanti aku akan hukum seberat-beratnya. Tuan Putri, siapa yang kamu maksud dan siapa kamu? Aku adalah Lamatsari, penunggu pusaka keris Ireng Putih.
Lamatsari, sosok makhluk berwujud singa bersayap, tubuhnya sangat besar, matanya saja sebesar piring. Dia disuruh seorang pertapa untuk menjaga keris sirang putih sampai keturunannya datang mengambilnya. Baik Tuan Putri, aku akan menjelaskan kenapa aku memanggilmu Tuan Putri. Karena kamu memakai gelang yang bertulis sebuah nama Rama Amerta. Kamu wanita yang ditakdirkan untuk mendampingi Tuan Rama. Segera Tuan Putri pergi dari tempat ini dan bawa teman Tuan Putri yang ada di dalam gua itu. Aku masih bingung apa yang kamu maksud. Dan ini adalah gelang pemberian nenekku. Segera pergi karena ini alam jin bukan alam manusia. Sejak kapan ini di alam jin dan bagaimana dengan teman-temanku? Tanpa kalian sadari, kalian saat menyeberangi sungai kalian sudah memasuki alam jin. Dan untuk temanmu akan diselamatkan oleh seseorang. Cepat Tuan Putri naik. Aku tidak bisa. Aku harus membawa dua temanku ini. Mereka akan dibawa oleh bawahanku Tuan Putri. Cepat naik. Sukma menaiki Lamatsari dan terbang menuju perbatasan portal gaib. Sampai di dekat sungai, Sukma sudah mendapati Tio dan Aldi tergeletak di tanah. Saya pergi dulu Tuan Putri. Maaf, saya cuma bisa membantu sampai sini. Sukma hanya terdiam melihat sosok singa bersayap itu pergi dan Sukma bingung apa yang harus dia perbuat. Melihat kedua temannya tidak berdaya, Sukma hanya bisa menangis di sebelah temannya. Tak lama Dika dan Andika datang. Mereka berdua kaget melihat kedua temannya tak berdaya. Mbak Sukma, apa yang terjadi? Kenapa Mas Aldi dan Mas Tio bisa sampai kayak gini? Dan lagi Sukma hanya bisa terdiam dan menangis. Andika menghampiri Sukma dan memeluknya. Sedangkan Dika mematung melihat kondisi Tio yang berlumuran darah di dadanya. Tio tersadar tetapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali karena luka yang dialaminya sangat parah sekali. Mas Tio, jangan bergerak dulu Mas. Mas Dika, ayo kita pulang saja dan membawa Mas Tio ke rumah sakit. Ucap Sukma. Tanpa pikir panjang Dika menggendong Aldi. Andika dan Sukma membopong Tio. Mereka berjalan menuju ke tenda. Banyak sosok-sosok yang memperhatikan mereka. Sesampai di tenda sudah ada sosok berwujud kera yang memakai mahkota, tetapi yang bisa melihat hanyalah Sukma saja. Siapa kamu? Mau apa kamu? Dika dan Andika yang tidak bisa melihat kebingungan mendengar Sukma berteriak. Mbak, kamu bicara sama siapa? Lagi dan lagi Sukma hanya terdiam. Andika, letakkan Tio dulu. Mbak mau apa? Dia meletakkan Tio ke tanah dan melangkah menuju ke sosok itu. Wajah Sukma dibanjiri air matanya, tatapannya serius. Nih, kenapa dengan Sukma? Gak tahu Mas, ini kayaknya salah satu dari kita ada yang melakukan kesalahan deh. Jaga Sukma mendekati makhluk itu. Makhluk apa yo? Kami gak lihat apa-apa. Sudah, hentikan saja. Dika dan Andika langsung lari menahan Sukma. Sukma sudah berhenti, biar aku saja. Tio merapalkan sebuah mantra. Dia memegang pusaka jarum itu lagi. Dengan badan yang sudah tidak berdaya, Tio masih memaksakan dirinya untuk berdiri. Luka bekas tusukan keris masih mengeluarkan darah. Mas Tio, udah Mas, biar Sukma aja. Ucap Sukma sambil menangis melihat perjuangan Tio untuk melindungi teman-temannya. Seketika Dika dan Andika juga meneteskan air matanya padahal mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mau tepatinku ya, mau tepatinmu. Seketika Dika dan Andika bisa melihat sosok itu. Mereka langsung ketakutan dan mematung. Tanpa aba-aba, Tio langsung melempari jarum yang dia pegang ke arah makhluk itu. Jarum itu melaju kencang, tetapi dengan mudah makhluk itu menangkisnya.
Tio sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dia terjatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Mas Tio. Anika yang di dekat Tio berteriak. Saat Anika berteriak, Aldi sadar dan dia mengamati apa yang terjadi. Melihat Tio sudah tidak berdaya, Aldi langsung menghampiri Tio dan memeluk Tio. Maafkan aku Tio, aku yang salah. Semua berkumpul di dekat Tio. Mereka sudah tidak bisa memikirkan makhluk yang ada. Mereka meratapi keadaan Tio. Tiba-tiba terdengar teriakan dari jauh. Dika, Tio, Aldi, di mana kalian? Dika yang mengenali suara itu langsung menyaut. Kami ada di sini, Rama. Di mana Rama berada? Dahulu di zaman kerajaan ada seorang petapa yang bisa pergi ke semua zaman. Baik zaman dahulu, masa depan, dia bernama Dario Amarta dan dia adalah leluhur kita. Jadi di setiap nama dari keluarga kita pasti ada kata Amarta di belakangnya. Itu cuma nama biasa yang artinya kehidupan. Dan di keluarga kita tidak ada yang memiliki kekuatan atau ajian. Keluarga kita hanya keluarga biasa yang menjunjung tinggi warisan leluhur. Mereka adalah titisan dari tokoh di pewayangan, yaitu Tirta Amarta, titisan dari Punta Dewa, dan yang kedua yaitu kamu, Rama Amarta, titisan dari Janoko. Warangga keris dan gelang yang kamu pakai itu benda yang berasal dari zaman pewayangan. Dan tulisan sukma yang ada di gelang itu adalah wanita yang ditakdirkan untuk mendampingimu. Terus Pak Lek Rojak ini... Ya ampun Ram, masa kamu lupa Pak Lek itu suami dari bulemu. Pak Lek baru pulang kerja dari luar negeri. Saat Pak Lek berangkat, kamu loh yang juga mengantar. Aku baru ingat kalau dulu aku pernah diajak ke bandara untuk mengantar seseorang. Ya jelas lupa, waktu itu aku masih berumur 5 tahun. Mbah, lalu kerisnya ada di mana? Ada di Alas Purwo dan sekarang kamu harus segera mengambilnya. Karena sudah ada makhluk yang mengincar keris itu. Wah, ini kan jauh, Mbah. Alas Purwo ada di Jawa Timur, sedangkan aku ada di Jawa Tengah. Bapak lalu berdiri membawa kerisnya berjalan menuju ke batu yang sangat besar di sebelah pendopo. Rama, kesini, duduk di atas batu ini dan bawa warangka itu. Tanpa bertanya, aku menuruti perkataan bapakku. Aku duduk bersila dan memejamkan mataku. Aku mendengar bapak mengeluarkan kerisnya dan membacakan mantra, entah mantra apa itu. Setelah selesai, bapak menghunuskan kerisnya itu ke batu. Sesaat terdengar benturannya, seakan aku merasakan terbang. Aku buka mataku, ternyata aku sudah berada di depan gapura yang tertulis Alas Purwo. Loh, kok aku bisa ada di sini? Aku sendirian dan tanpa pikir panjang. Aku segera memasuki kawasan Alas Purwo tersebut. Saat di kantor pengelola ada satu mobil terparkir di sana. Aku berpikir pasti mobil yang dibawa teman-temanku. Langsung saja aku memasuki wilayah hutan itu untuk mencari mereka berada di mana. Sepanjang aku jalan, banyak sosok-sosok yang memperhatikanku, mulai dari kuntilanak, siluman, jin dan sejenisnya, tapi mereka tidak berani mendekat atau menggangguku. Sebenarnya aku takut, tapi aku hiraukan rasa takutku. Saat sudah memasuki hutan, agak jauh aku memanggil teman-temanku. Setelah aku berteriak, beberapa saat kemudian ada balasan. Aku langsung menghampiri suara itu. Benar, itu adalah mereka, tapi yang aku khawatirkan terjadi. Persis seperti yang ada di mimpiku, Tio tergeletak tak berdaya. Mulutnya bercacaran darah dan ada luka di dadanya.
Ada apa dengan Tio? Kenapa bisa sampai seperti ini? Mas Tio bertarung dengan panglima wilayah ini. Kamu siapa? Kenapa ada wanita-wanita ini? Katanya kalian cuma bertiga aja. Aku Sukma, Mas, dan Mas ini apa Mas Rama? Iya, aku Rama. Sukma. Aku tidak asing dengan namamu. Belum sempat Sukma membalas perkataanku, tiba-tiba angin kencang datang dan ada sosok besar yang menghampiri kami. Ya betul, itu adalah Lamat Sari, seekor singa bersayap yang sangat besar. Selamat datang Tuan, sudah ratusan tahun kami menunggu Tuan. Dan terima kasih Hanoman sudah menjaga mereka. Hanoman? Aku tidak menyadari bila ada sosok kera bermahkota di belakangku. Lamat Sari, kenapa dengan teman-temanku ini? Dan siapa yang menyerang temanku? Maaf Tuan, itu kesalahan anak buahku dan dia sudah kami hukum. Mari Tuan, semua sudah menunggumu. Tidak. Sebelum temanku selamat, aku tidak mau ikut denganmu. Baik Tuan, aku akan sembuhkan temanmu. Lamat Sari mengambil botol kecil dari balik sayapnya. Botol itu terbuat dari kayu. Oleskan cairan ini pada lukanya, nanti dia akan pulih seperti semula. Aku mengambil botol itu dan mengoleskan di dada Tio. Saat aku oleskan, ada cahaya biru terang yang bersinar dari lukanya. Dan luka Tio menutup seketika, tetapi dia belum sadar. Sudah Tuan, mari dan segera ambil keris itu karena ada sosok yang mengincarnya. Baik, saat aku ikut denganmu, tolong jaga teman-temanku. Tenang Tuan, di sini ada Tuan Hanoman. Tidak ada makhluk yang berani melawan Tuan Hanoman. Lalu aku menaiki tubuh Lamat Sari untuk mengambil sebuah keris. Ayo Lamat Sari. Tuan Putri, kau juga harus ikut karena keris Yarang Putih hanya bisa diambil dengan kedua gelang itu. Aku melihat lengan wanita yang bernama Sukma itu. Benar ada gelang yang mirip dengan punyaku, tetapi warnanya hitam sedang punyaku berwarna putih. Ayo Mbak, biar cepat selesai. Baik Mas. Kami berdua terbang menuju sebuah pura, yang di sana sudah banyak prajurit-prajurit zaman dahulu. Saat kami datang, mereka semua memberi hormat kepada kami berdua. Tuan, cepat ambil keris itu. Di mana kerisnya? Aku tidak melihatnya. Itu Tuhan, tertancap di batu besar itu. Aku menghampiri batu itu. Memang ada gagang keris di sana. Saat aku memegang keris itu, gelang yang aku pakai menyala biru terang. Dan warangka yang aku selipkan di pinggang bergetar hebat seolah merespon.